mengajak, lebih-lebih ada beberapa di sini yang baru itu atau yang lama, mengingatkan kembali bahwa dalam bermeditasi itu kita latihan untuk observasi, khususnya observasi pada pikiran kita. Kalau dalam meditasi ada pikiran lalu kita kebawa oleh pikiran itu, misalnya nanti mau ngapain ya, lalu terus mulai jalan ketika dalam meditasi, oh, di sini saya mau gini, lalu tiba-tiba udah 10 menit gitu ya, atau sudah 20 menit, artinya kita terpengaruh oleh pikiran itu. Atau muncul pikiran, tadi ingat sakit hati misalnya, kemarin ada suatu peristiwa, orang itu bicara sesuatu, kamu memang gak pernah, hanya omong saja misalnya, ada suatu, ingat pengalaman kemarin ada yang bilang, kamu hanya omong aja, gak buat perbuatannya gak sesuai, tidak konsisten. Lalu pas ingat peristiwa itu lalu muncul rasa misalnya sedih atau rasa marah gitu ya, terus duduk gitu dengan marahnya, ada uap-uap di situ yang membuat dia jengkel, kecewa, sakit hati, apalagi orang yang mengatakan itu adalah teman sendiri yang dekat. Lalu 10 menit lewat. Artinya kita dikontrol oleh perasaan. Itu. Tidak apa-apa. Setelah 10 menit, saya dikontrol oleh perasaan saya. Oh, saya dikontrol oleh pikiran saya. Syukur, jadi udah mulai latihan. Jadi nanti baik kalau journaling, ditulis. Pikiran apa sih yang saya langsung terbawa, itu ditulis. Journaling itu penting. Artinya kalau menulis, journaling setelah meditasi lalu menulis, kita meletakkan sedikit demi sedikit, meletakkan program-program dalam pikiran kita itu di buku. Jadi kita ambil jarak sebenarnya. Itu latihan kita untuk membawa diri kita ke alam sadar. Kalau kita terbawa oleh pikiran, kalau kita terbawa oleh perasaan, kita dikontrol oleh alam bawah sadar. Dalam diri kita itu secara psikis, secara psikologis itu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar kita ya hanya sekitar berapa persen ya, tidak lebih dari 10%. Jadi hidup kita kebanyakan itu di alam bawah sadar. 90% itu kebanyakan kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Tandanya apa? Kalau teman-teman lihat saya langsung sudah punya image-image tertentu. Oh, suster suci, suster itu hebat, suster itu kalem, itu kan penilaian. Kalau teman-teman lihat saya lalu muncul, oh suster pakai kacamata, itu observasi. Oh suster sekarang bajunya ini, udah. Tapi kalau bilang suster itu hebat, bijak, itu sudah penilaian, sudah membuat interpretasi berdasarkan program di masa lalu. Atau ada orang lihat saya suster langsung, saya sebel dengan suster. Suster itu sombong atau keras kepala, merasa suci. Lalu kenapa dia punya penilaian seperti itu? Karena dia punya memori yang tidak nyaman tentang suster. Lalu ingat, ada lihat suster langsung takut, ingat cerita di film suster kesot misalnya kayak gitu, ya kan? Jadi sebenarnya tergantung memori-memori kita, sehingga kita kalau lihat seseorang langsung sudah punya interpretasi. Itu yang kita perlu latihan. Kalau kita langsung menilai interpretasi tanpa sadar, kita dikendalikan oleh bawah sadar. Nah, itu mempengaruhi perasaan. Kalau lihat suster langsung ingat pernah dihukum gitu ya. Saya ingat waktu SMA saya dihukum oleh suster kepala sekolah saya. Susternya sadis. Saya punya memori suster yang sadis. Kok saya jadi suster ya? Itu. Nah, saya lihat suster sadis kan? Saya udah punya memori ada suster yang sadis. Itu. Nah, lalu lihat suster, kalau lihat suster, ada seorang suster yang mirip-mirip suster kepala sekolah saya dulu, saya langsung punya, suster ini kayaknya sadis juga nih. Udah langsung begitu. Nah, itu perlu latihan. Oh, saya punya program di bawah alam bawah sadar saya.
Kalau ada orang-orang yang bertipe seperti ini, saya muncul rasa takut. Karena ingat memori masa lalu. Ya udah, ditulis di buku. Oh ya, dijadikan informasi, bukan menjadikan penilaian bahwa saya masih dikontrol bawah sadar, oh saya bodoh, saya belum bisa ngambil jarak. Nah, itu penilaian lagi, menyalahkan self criticism ya, istilahnya mengkritik diri sendiri. Itu bahaya. Sadarilah. Oh, jadi kita tujuannya adalah observasi. Observasi itu artinya melihat, mengamati dengan mata, dengan panca indera, dengan taste, merasa, mulut, dengan kulit itu. Makanya penting kalau bermeditasi itu yang disebut latihan meditasi panca indera. Penting sekali. Sehingga teman-teman yang baru latihan, baru belajar meditasi, baik kalau tiap hari itu latihan meditasi panca indera, mencium, itu mendengar, ya. Nanti dalam sehari-hari, kalau teman-teman lagi jalan, lagi bekerja, lihat ada yang kelihatannya menarik, dilihat, wah, bunga ini menarik, kenapa? Warnanya merah, itu lihatin aja. Jadi kita membangun kualitas melihat. Lalu dicium, ada baunya enggak? Dengar, atau lihat burung, atau dengar suara. Gitu ya. Nah, meditasi pernafasan kenapa penting? Meditasi pernafasan itu penting untuk membawa kita ke alam sekarang. Misalnya tadi ya, lihat suster, saya ingat kembali contohnya ya, saya suster. Untuk contoh lain deh, yang sering terjadi kita jatuh. Ketika kita lagi komentar, ibu kayaknya misalnya, lalu ibu kayaknya perlu disiplin. Lalu ketika saya memberi komentar gitu, lalu ibu itu langsung jeruk gitu, kecewa. Terus ibu itu kecewa, lalu saya juga ada muncul rasa takut gitu ya, rasa salah gitu. Ibu itu jadi kecewa. Oh, berarti yang saya kasih komentar atau saya kasih nasihat membuat dia jadi sedih gitu. Saya merasa bersalah. Nah, itu bawah sadar ya. Ibu, saya hanya bilang ibu sebaiknya misalnya disiplin. Oh, ibu itu kecewa. Bisa jadi kecewa itu bukan karena saya mengatakan disiplin ya, tapi dia punya memori, bisa jadi ada memori kata disiplin itu membuat dia jadi direndahkan, atau merasa dia bodoh, atau merasa, jadi tergantung program orang ini pihak ibu. Saya ketika melihat ada orang, ketika saya beri nasihat lalu dia kecewa, saya ada bawah sadar saya salah nih, susah membuat orang itu kecewa. Itu tahu maksudnya. Jadi kadang itu kita perlu memberi perhatian pada apa yang kita pikirkan. Jadi semua akan muncul di rasa. Jadi rasa itu penting. Lalu ketika ibu ini kecewa, terus saya muncul. Kalau kita udah biasa meditasi, kita amati dulu. Saya ngerasa salah. Nanti jangan-jangan ibu ini tidak datang lagi ke saya untuk minta nasihat. Muncul gitu kan. Lalu ambil nafas panjang. Nah, bagi orang yang ketika mendengar komentar merasa kecewa, merasa sakit hati, sadarilah bahwa orang ambil nafas panjang-panjang dulu. Ini praktek. Saya minum ya. Kita sekarang fokusnya adalah kenapa penting meditasi pernafasan. Jadi ada suatu meditasi pernafasan itu membantu kita dalam hidup sehari-hari. Ketika ada peristiwa yang tidak enak, itu kita akan terpengaruh oleh pikiran kita. Jadi misalnya tadi ya,
Atau tadi saya bilang ibu perlu disiplin, lalu ibu itu kecewa. Ibu ini kecewa, bisa jadi ada memori kata disiplin. Nah, kalau saya berada dalam pihak si ibu, ketika ada orang ngomong suster tuh perlu disiplin misalnya, terus saya langsung kecewa, tidak ada hubungannya dengan orang yang mengatakan, tapi hubungannya adalah dengan ada sesuatu dalam pikiran saya yang membuat saya kecewa setelah mendengar kata itu, kata disiplin atau kata ada suster mengatakan pada saya kamu perlu disiplin. Saya jadi saya bukan anak yang baik ya, saya masih banyak tidak disiplin, makanya suster bilang begitu. Jadi ada cerita dalam pikiran kita yang membuat kita kecewa. Semoga mengerti maksudnya. Sedangkan saya ketika ada orang kecewa, saya langsung merasa bersalah, itu masalah saya. Artinya ada memori di sini, suster ini ada memori di saya. Wah, saya tidak bisa membuat orang ini terangkat. Oh, saya masih gagal. Misalnya ada cerita-cerita di sini. Ada nanti jangan-jangan ibu ini tidak lagi bisa datang ke saya. Jangan-jangan. Itu cerita di dalam pikiran saya yang berasal dari bawah sadar. Kalau kita sudah latihan meditasi, kita akan ambil nafas. Oh iya. Lalu oh iya. Saya ada kebutuhan nyenengin orang lain. Enggak. Lalu dikaburkan itu kebutuhan itu. Kita nggak bisa nyenengin orang lain. Nggak bisa. Adalah kepikiran yang menyesatkan kalau kita dikendalikan oleh pikiran berbuat itu karena supaya menyenangkan orang. Hati-hati dengan itu karena kita akan menderita terus. Karena orang yang kalau kita beri sesuatu dan orang itu senang, itu ya karena orang itu merasa kebutuhannya dipenuhi oleh kita. Tapi kita beri sesuatu dan tidak senang, bukan karena sesuatunya itu, tapi karena dia merasa kebutuhannya tidak dipenuhi oleh sesuatu yang kita berikan. Jadi yang tergantung orang itu, bukan tergantung pemberian kita. Jadi kita perlu kritis dan perlu menerima kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memuaskan kita 100%. Dan tidak ada seorang pun yang kita beri atau kita bantu atau kita lakukan, orang itu akan puas 100%. Tidak akan mungkin terjadi. Semoga ini kabar bagus ya teman-teman. Jadi semoga kita dalam berbuat keluar tidak maksud untuk menyenangkan orang lain, tapi berbuat ini saya ingin berbuat ini. Dengan berbuat ini saya gembira, dengan berbuat ini saya jadi diri saya sendiri, saya bebas. Lakukanlah itu. Itu lebih membuat kita nyaman dan damai. Turuti apa yang dalam hati. Akibatnya, kalau sampai ada orang yang kecewa dan marah, kita refleksi saja. Bisa jadi itu ada kondisi dari orang itu, atau bisa jadi dari kita. Tapi kebanyakan sebenarnya dari orang itu sendiri yang mengekspektasi, mengharapkan dari kita yang kita tidak bisa lakukan. Jadi ya sudah. Ya teman-teman, lalu ketika jadi saya ketika orang ini jadi kecewa ya, saya ambil nafas dan itu bisa melakukan itu kalau tidak latihan meditasi lupa karena nggak latihan ya. Dengan bermeditasi, berfokus pada pernapasan, kita mengajak kita untuk saya ambil nafas dulu deh. Nah, ketika mengambil nafas, proses yang terjadi dalam diri kita adalah kita tidak dikendalikan oleh alam bawah sadar. Itu sebenarnya. Lalu kita connect dengan alam sadar kita, lalu connect kita berada di alam kesadaran. Energi frekuensi. Nah, ini otak ke bagian fisiologi kita. Kalau kita sadar, lalu perasaan kita dalam
kita cemas, takut, frekuensi kita turun. Itu mengundang semakin hidup semakin tidak nyaman. Kalau kita mengenaikan energi frekuensi, kita akan menerima energi damai, energi tenang, sehingga juga pikiran jernih, sehingga kita ketika menghadapi masalah juga semakin jernih. Jadi itu, ya, bila jadi dalam hidup sehari-hari, kalau sudah sering latihan meditasi pernapasan, praktek dalam hidup sehari-hari, ketika lagi cemas, ketika lagi takut, ketika lagi kecewa, ketika lagi marah, itu ambil nafas dalam-dalam. Lalu alihkan perhatian, lihat tanaman atau lihat awan, lihat langit, kemudian bawa hati teman-teman ke alam sana. Lalu ngobrol sama Tuhan. Itu sinyalnya bisa kita tangkap suara Tuhan. Tapi kalau kita cemas-cemas, suara Tuhan nggak ketangkep karena energi frekuensinya di bawah. Kalau suara Tuhan energi frekuensinya di alam ketenangan. Jadi kita bisa nangkep. Tuhan bilang, udahlah nggak usah diseriusi, udahlah nggak usah dimasukin hati, misalnya nanti ada suara seperti itu. Sudahlah, percayalah Tuhan akan membantu, percayalah, sudahlah berpasrah, banyak hal yang di luar kontrol kita, sudah nggak apa-apa. Itu hebatnya, nanti kita akan bisa menangkap suara-suara yang lebih menenangkan, lebih mendamaikan. Ya teman-teman, sedikit indahnya bermeditasi, salah satu kualitasnya adalah kita membangun kualitas mengamati saja. Dengan mengamati, kita belajar tidak dikendalikan oleh pikiran. Dan dengan mengamati, kita belajar untuk mengenali perasaan. Menerima perasaan, tapi tidak dikendalikan oleh perasaan. Dengan belajar meditasi dengan observasi saja, membantu kita di bagian secara psikologis, kita masuk ke alam sadar. Dan secara psikologis, kita jadi semakin kenal pola-pola pikiran kita yang sering mengganggu kita, yang membuat kita merasa sedih. Kita jadi kenal pola-pola pikiran kita yang membuat kita merasa bersalah. Kita jadi mengenal pola-pola pikiran kita yang merasa jadi sakit hati. Kita jadi mengenal pola-pola pikiran kita yang kita merasa was-was, merasa takut. Itu akan membantu kita mengenal. Mengenal artinya jadi sadar. Setelah sadar, kita connect dengan diri sendiri. Itu teman-teman, ya.